Di sini kami akan membicarakan tentang diskriminasi di Indonesia yang masih banyak kasusnya. Dan kita sebagai warga Indonesia harus memegang teguh persatuan Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada sesuatu yang berbeda tuh kayak di sini kayak gak dianggap gitu. Kemampuan yang berbeda terhadap orang lain gitu, mengenai suku, ras. Adanya perbedaan antara orang yang dijauhkan tadi dengan orang-orang sekitarnya gitu. Karena saya pendatang dari Madura, biasanya mereka seperti mengolok-olok bahasa yang saya gunakan. Karena memang sih bahasa Madura menurut kebanyakan orang terkesan unik logatnya. Melakukan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin ketika berobat di rumah sakit. Kalau orang kaya itu kan biasa, apalagi dia itu sudah terkenal di daerahnya, terus dia itu kaya, apalagi juga banyak dikenal di rumah sakit, itu kan otomatis dia tuh diprioritaskan lah gitu. Gojek yang nanya ke saya asal dari mana, kemudian langsung berbeda gitu nada bicaranya, kayak wah orang Kalimantan ya mbak, digituin, langsung bilangnya orang Kalimantan suka pakai guna-guna, atau orang Kalimantan suka yang pokoknya menjelek-jelekan Kalimantan gitu. Background saya dengan pekerjaan di sini, di mana pada saat itu saya sempat diremehkan, saya sempat diabaikan di situ terkait histori saya atau latar belakang saya tidak ada pernah berbicara struktural itu sendiri. Nah, kalau dibilang contohnya apa ya, saya pernah dicuekin, saya pernah diremehkan, bahkan kalau pekerjaan ini tidak pantas buat Anda. Dia emang agak bermasalah kan secara mental gitu, jadi kalau komunikasi juga bahasanya rada aneh gitu. Maksudnya jadi ngomong pakai bahasa yang sama, cuman bahasanya aneh aja gitu, kayak gitu. Jadi kadang sama teman-teman tuh malah kayak dijailin gitu. Ketika berbicara itu kan, kalau dari aku sendiri cara berbicaranya itu cepat, terus sedikit tinggi nadanya, kayak mungkin terkesannya seperti marah, padahal sebenarnya tidak marah. Jadi ketika berbicara sama mereka itu mungkin mereka ngerasa kaget, dan mereka juga kadang mungkin kayak kurang enjoy ya, atau berikan perlakuan berbeda. Suka nanya, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, cepat sih, kok kamu ngomongnya kayak marah-marah. Karena ada beberapa suku Madura itu yang menempati toko itu langsung buka di pinggir jalan seperti itu. Lalu kadang ya bukan maksudnya buruk atau gimana, tapi ada beberapa orang itu yang mencoba menguasai suatu pasar daerah tersebut. Itu pernah sempat kena bully ya bahasanya, karena awalnya sih nggak tahu alasannya apa ya, terus akhirnya makin lama makin tahu ternyata karena bahasa yang saya gunakan itu saat itu tuh berbeda sama mereka, dari aksen sampai cara pengucapannya itu beda, jadi mereka kayak agak terganggu gitu, dan kayak ngerasa anak ini kok beda banget, aneh deh gitu. Saya menanggapinya ya harus nggak emosi ya, karena kan saya menjelaskan ke orang tersebut juga bahwa nggak semua orang itu sama gitu. Artinya biasa aja ya, selagi memang itu tidak sangat-sangat menyinggung, tidak menyinggung budaya dan daerah, tidak menyinggung keluarga, ya aku menyikapinya biasa aja. Yang menimpa saya, yang saya lakukan adalah meminta bantuan kepada pihak yang berwajib agar masalah tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan undang-undang yang ada. Santai aja, tidak pernah sampai marah, apalagi baku hantam. Memberikan hal-hal yang positif terhadap teman saya gitu, supaya bisa membuka mata teman saya tersebut, tidak ada suku yang jelek lah bisa dikatakan. Seperti itu sih, jadi lebih memberikan hal-hal positif.